Setiap kali makan malam di rumah mertua, aku selalu tidur nyenyak secara tidak normal. Saat aku bangun, kancing bajuku selalu salah pasang. Suamiku hanya tertawa dan bilang aku kekurangan gula darah. Tapi malam itu, ketika aku membuka rekaman rahasia di ponselku, kalimat yang muncul di detik ketujuh membuatku merinding. Namaku Ayu, 27 tahun. Bekerja sebagai auditor di sebuah perusahaan konsultan keuangan di kota Surabaya. Pekerjaanku sibuk. Banyak tekanan. Sepanjang tahun bergelut dengan pembukuan dan laporan. Bahkan terkadang harus lembur sampai jam 3 pagi saat periode tutup buku. Aku menikah dengan Bima sudah 3 tahun. Suamiku bekerja di bidang manajemen proyek konstruksi. Dan ayah mertuaku, Pak Santoso, adalah Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi. Ibu mertuaku bernama Bu Ratna. Dulunya guru kimia SMA. Sekarang sudah pensiun. Setiap hari pergi ke pasar, memasak, berkebun, dan malam hari ikut senam di taman. Sejak menikah sampai sekarang, ada satu aturan di keluarga mertuaku yang tidak pernah berubah. Setiap hari Sabtu malam dan Senin setiap bulan, aku dan suamiku harus pulang untuk makan malam. Tidak peduli sesibuk apapun kami harus hadir. 3 tahun ini tidak pernah meleset sekalipun. Sampai 4 bulan yang lalu. Makan malam pertama yang terjadi masalah adalah di awal April. Hari itu, ibu mertua membuat masakan kaki babi kuah khas Jawa. Ditambah 1 panci sup, ikan gabus herbal. Pak Santoso bahkan khusus membuka sebotol arak beras lokal yang dibawa dari kabupaten. Suasana saat itu sangat normal. Bahkan cukup menyenangkan. Aku ingat hari itu baru saja menyelesaikan proyek audit yang berlangsung hampir 2 minggu. Jadi aku sedikit lelah. Tetapi tetap berusaha tersenyum dan berbicara sopan. Pak Santoso sendiri menyendokkan semangkuk sup penuh untukku. Makan yang banyak. Nak, anak perempuan yang bekerja di kantor, sering kekurangan darah. Aku berterima kasih lalu meminum lebih dari setengah mangkuk. Awalnya tidak ada yang aneh. Tetapi sekitar 10 menit kemudian, kepalaku mulai terasa berat. Perasaan itu tidak seperti mengantuk biasa. Rasanya seperti ada yang memasukkan kapas ke dalam kepalaku. Kelopak mataku terkulai. Tangan dan kakiku lemas. Jantungku berdetak pelan setiap detiknya. Aku masih ingat jelas saat itu aku sedang memegang sumpit. Hendak mengambil sepotong tahu. Tiba-tiba, pergelangan tanganku gemetar. Ibu mertua menatapku. Ada apa? Nak, tiba-tiba aku sedikit pusing. Pak Santoso meletakkan sumpitnya. Suaranya sangat tenang. Wajahmu pucat sekali. Naik ke ruang tamu dan istirahat sebentar. Bima segera berdiri membantu aku. Aku juga tidak terlalu banyak berpikir. Selama 2 minggu sebelumnya, aku hampir tidak cukup tidur. Jadi aku hanya mengira aku benar-benar kelelahan. Tetapi anehnya, sejak aku berbaring di tempat tidur di ruang tamu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika aku bangun, jam di ponselku menunjukkan pukul 3.47 sore. Aku terdiam beberapa detik. Sebelum tidur baru jam 12.30. Aku tidur lebih dari 3 jam. Bima duduk di sampingku bermain ponsel. Melihatku membuka mata. Dia tersenyum. Akhirnya mau bangun juga. Kamu tidur seperti mati. Aku tidur berapa lama? Lebih dari 3 jam. Dia bahkan menambahkan satu kalimat sambil tertawa. Benar-benar orang bertekanan darah rendah tidak bisa makan makanan bergizi. Saat itu aku hanya merasa kepalaku masih sedikit pusing. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan hal lain. Tetapi ketika aku duduk dan merapikan pakaianku, aku menemukan deretan kancing kemejaku salah pasang 2 kancing. Aku berdiri terdiam beberapa detik lalu menenangkan diri bahwa mungkin saat tidur aku bergerak sehingga kancingnya lepas. Aku mengabaikan kejadian itu. Jika hanya terjadi sekali, mungkin seumur hidup ini aku tidak akan banyak berpikir. Tetapi bulan berikutnya, kejadian itu terulang.
Hari itu ibu mertua membuat sup ayam hitam herbal. Masih seperti biasa. Pak Santoso yang aktif menyendokkan sup untukku. Aku belum menghabiskan semangkuk sup itu. Rasa kantuk yang familiar kembali datang. Kali ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Telingaku berdengung. Mataku gelap. Aku bahkan belum sempat meletakkan sumpit. Tubuhku sudah lemas bersandar di kursi. Aku samar-samar mendengar suara ibu mertua dari jauh. Ya Tuhan, anak ini mengantuk lagi. Lalu suara Bima. Biarkan aku membawanya ke kamar. Setelah itu adalah kekosongan gelap. Ketika aku bangun sudah hampir jam 4.00 sore. Kali ini aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebelum pergi aku memakai lipstik matte yang tahan lama. Biasanya makan dan minum pun tidak luntur. Tetapi saat bangun lipstikku sudah hampir luntur semua. Di bawah daguku bahkan ada noda merah seperti terkena gesekan keras. Aku bertanya kepada Bima. Mengapa lipstikku luntur seperti ini? Dia tidak mengangkat kepalanya. Mungkin saat tidur kamu menggosoknya ke bantal saja. Aku diam. Tetapi sejak hari itu, ada sesuatu yang mengganjal di pikiranku. Bulan Juni. Aku sengaja mencoba. Sebelum pergi, aku menyingkronkan jam ponselku dengan jam tangan sampai ke detiknya. Aku juga menggunakan spidol tahan air untuk membuat tanda kecil di bagian dalam pergelangan tanganku. Disembunyikan di bawah permukaan jam tangan. Sebelum keluar rumah, aku memotret deretan kancing bajuku. Sesampainya di rumah mertua, semuanya tetap sama persis. Sup iga babi dengan akar teratai. Pak Santoso sendiri yang menyendokkan. Baru beberapa sendok aku minum. Aroma yang familiar kembali muncul. Bukan rasa obat. Juga tidak seperti bumbu biasa. Agak anyir. Seperti ada sesuatu yang sengaja ditutupi. Kali ini aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku berpura-pura lelah lalu menundukkan kepala di meja. Melalui celah kelopak mata, aku melihat Bima berdiri menggendongku ke ruang tamu. Dia meletakkanku di tempat tidur lalu mengambil ponselnya untuk memotretku. Lalu foto kedua. Hatiku membeku. Aku berusaha menahan diri agar tidak sepenuhnya tenggelam dalam pingsan. Saat pintu kamar tertutup, aku segera membuka mata. Jam tanganku bergeser 26 menit. Tanda spidol tahan air di pergelangan tanganku masih ada. Tetapi pudar seperti ada yang memegang tanganku. Dengan kuat lalu menariknya maju mundur. Dua kancing baju lagi-lagi salah pasang. Ponsel di tasku ada 3 foto baru. Semuanya adalah fotoku terbaring pingsan di tempat tidur. Sejak saat itu, aku yakin satu hal. Setiap kali aku tidur pingsan di rumah mertua, ada orang yang menyentuhku. Tetapi hal yang paling menakutkan bukan itu. Melainkan aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku, tetapi tidak bisa tidur sama sekali. Aku mendengar suara AC menyala. Suara Bima bernapas teratur di sampingku. Di kepalaku kembali muncul foto-foto itu. Seorang pria jika benar-benar mencintai istrinya. Apakah dia akan berdiri memotret istrinya saat pingsan? Atau dia merekam sesuatu? Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan semuanya. Aku menyadari setiap kali makan di rumah mertua lalu pingsan selalu setelah meminum sup atau arak yang diserahkan langsung oleh Pak Santoso. Aku juga menemukan detail lain. Setiap kali bangun, ibu mertua selalu menghindari menatap mataku. Pernah sekali beliau bahkan secara tidak sadar bertanya kepada Bima, "Hari ini aman kan?" Saat itu Bima menjawab dengan sangat pelan, "Aman." Aku pura-pura tidak mendengar. Tetapi bulu kuduku merinding semua. Seminggu kemudian, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku memesan pena perekam suara super kecil secara online. Jenis yang bisa merekam terus-menerus selama 8 jam. Saat memesan, tanganku gemetar sampai salah memasukkan alamat 2 kali. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi. Tetapi intuisiku mengatakan bahwa jika aku terus berpura-pura tidak tahu,
Suatu hari aku tidak akan punya jalan keluar lagi. Malam menerima pena perekam suara. Aku duduk sendirian di kamar mandi hampir setengah jam. Aku teringat semua kali aku tidur pingsan di rumah mertua. Teringat kancing baju yang salah pasang. Teringat noda lipstik yang terhapus. Teringat foto-foto itu. Lalu aku tiba-tiba menyadari satu hal yang membuatku merinding. Selama 3 bulan terakhir, Bima tidak pernah menunjukkan ponselnya kepadaku lagi. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Bima berbaring di sampingku. Napasnya teratur. Sesekali dia bahkan berbalik menarik selimut untukku seperti biasa. Jika sebelumnya, mungkin aku akan merasa hangat. Tetapi saat itu, setiap kali tangannya menyentuh tubuhku, kulit, aku semakin kedinginan sedikit demi sedikit. Ada hal-hal yang sekali mulai dicurigai. Semua tindakan normal pun menjadi menakutkan. Aku berbaring membelakangi suamiku. Mata terbuka lebar menatap cahaya lampu jalan yang menembus tirai. Di kepalaku terus muncul berulang kali adegan Bima berdiri di samping tempat tidur memotretku saat pingsan. Aku tidak mengerti apa tujuannya memotret. Tetapi aku sangat jelas memahami satu hal. Pria itu bukan lagi orang yang pernah aku percayai. Sekitar jam 3 pagi, Bima bangun pergi ke kamar mandi. Aku segera memejamkan mata berpura-pura tidur. Dia berjalan sangat pelan. Tetapi aku masih mendengar suara membuka kunci ponsel. Cahaya layar terpantul di langit-langit kamar. Aku mengintip melalui celah kelopak mata. Bima tidak langsung masuk kamar mandi. Dia berdiri di pintu ruang tamu. Menunduk mengirim pesan kepada seseorang selama hampir 1 menit lalu baru melanjutkan perjalanannya. Jantungku berdebar kencang. Sejak menikah sampai sekarang, Bima tidak pernah punya kebiasaan menyembunyikan ponselnya. Bahkan sebelumnya dia pernah memberiku ponselnya untuk dipegang setiap kali mandi. Tetapi sekitar 4 bulan terakhir, ponselnya hampir tidak pernah lepas dari tangannya. Kata sandinya juga berubah. Pernah sekali aku tidak sengaja mengambilnya untuk melihat jam. Dia bahkan merebutnya kembali dengan sangat cepat, lalu tertawa dan bilang ada dokumen pekerjaan di ponselnya. Saat itu aku masih merasa aku terlalu banyak berpikir. Sekarang aku hanya merasa merinding. Pagi berikutnya, Bima pergi bekerja seperti biasa. Sebelum pergi dia bahkan mampir mencium keningku. Akhir pekan ini ingat pulang makan malam dengan ayah dan ibu ya. Aku menatapnya beberapa detik lalu mengangguk. Ya, pintu baru saja tertutup. Aku segera bangun. Hal pertama yang aku lakukan adalah membuka komputer memeriksa kembali semua foto yang diambil kemarin. Aku memperbesar setiap detail dalam 3 foto yang diambil Bima saat aku terbaring pingsan. Awalnya tidak menemukan apa-apa. Sampai aku melihat sudut bawah foto kedua. Di tepi foto ada tangan pria lain. Bukan tangan Bima. Tangan itu memakai cincin batu akik hitam. Aku duduk terdiam. Pak Santoso punya cincin seperti itu. Aku pernah melihatnya memakainya di beberapa pesta. Tenggorokanku kering. Jika Pak Santoso juga ada di kamar saat itu, maka masalah ini tidak lagi sederhana. Aku segera mengambil ponselku menelepon kantor untuk meminta bekerja online 1 hari. Setelah itu berlari ke toko elektronik dekat rumah membeli colokan listrik dengan kamera tersembunyi. Saat membayar, karyawan bahkan tersenyum bertanya, "Kakak beli untuk mengawasi bayi ya?" Aku juga ikut tersenyum. Ya, kira-kira begitu. Tetapi hanya aku yang tahu betapa gemetarnya tanganku. Sore itu, aku duduk di ruang tamu mencoba memasang alat itu. Kameranya sangat kecil. Gambarnya cukup jelas. Hanya perlu dicolokkan ke listrik otomatis merekam. Aku membaca petunjuk berulang kali hampir 10 kali. Di kepalaku sudah ada rencana. Akhir pekan ini aku akan membawanya ke rumah mertua. Jika mereka benar-benar melakukan sesuatu yang mencurigakan padaku, kali ini aku harus mengetahuinya dengan pasti. Beberapa hari setelah itu aku berusaha hidup normal. Pergi bekerja. Makan. Berbicara dengan suamiku.
Bahkan Kamis malam aku bahkan pergi ke supermarket bersama Bima membeli kebutuhan seperti pasangan suami istri lainnya. Dia masih lembut seperti dulu. Masih membantu membawakan tas berat. Masih bertanya aku ingin makan apa. Terkadang aku melihat wajahnya dari samping di bawah cahaya lampu supermarket dan merasa merinding. Bagaimana mungkin seseorang bisa hidup bermuka dua seperti itu? Jumat malam aku sedang berbaring membaca laporan. Ponselku bergetar. Ibu mertua menelepon. Ayo besok, pulang lebih awal ya. Ibu akan membuat masakan kesukaanmu. Ya. Oh ya. Besok ada tamu di rumah. Teman ayahmu dari provinsi datang. Aku terdiam beberapa detik. Tamu ya. Dua paman itu bekerja di bidang konstruksi dengan ayahmu sudah lama. Aku mencengkeram ponselku. Kepalaku tiba-tiba muncul pikiran yang sangat menakutkan. Mungkinkah pria-pria yang muncul di video itu adalah tamu-tamu itu malam itu? Aku hampir tidak tidur lagi. Pagi berikutnya. Sebelum pergi, aku bersiap lebih teliti dari biasanya. Pena perekam suara aku masukkan ke dalam tas. Colokan kamera tersembunyi di bawah lapisan tisu. Ponsel diaktifkan lokasi dan dikirim langsung ke komputer di kantor. Aku juga mengirim pesan terlebih dahulu kepada sahabatku bernama Lisa. Jika malam ini aku tidak membalas pesan, kamu telepon aku terus-menerus. Lisa bercanda. Hanya pergi makan dengan keluarga mertua saja. Kenapa tegang sekali aku menatap pesan itu? Sangat lama tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Karena bahkan aku sendiri belum berani percaya sejauh mana masalah ini telah berkembang. Sampai di rumah mertua sekitar jam 11 siang. Pintu baru saja dibuka. Aku sudah melihat ada dua pasang sepatu pria tambahan di dalam rumah. Ibu mertua sedang sibuk di dapur. Dan ruang tamu terdengar suara percakapan dan tawa. Pak Santoso melihatku masuk lalu tersenyum sangat alami. Menantu sudah datang dua pria yang duduk di samping. Berbalik menatapku. Salah satunya sekitar 50 kerapak anan. Berperut buncit. Kulit gelap. Yang lainnya lebih muda. Sekitar 40 keripak anan. Rambut cepak. Tatapannya membuatku sangat tidak nyaman. Pak Santoso memperkenalkan. Ini Pak Joko dan Pak Rudi. Mitra ayah. Aku menyapa dengan sopan. Tetapi saat aku mengangkat kepala, aku melihat pria bernama Rudi menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih lama dari biasanya. Tatapan itu membuatku merinding. Makan malam dimulai. Pukul 12 siang. Hari ini selain sup ayam juga ada arak. Pak Santoso aktif menuangkan segelas kecil untukku. Menantu minum sedikit untuk bersenang-senang. Aku memegang gelas berpura-pura menyeruput lalu diam-diam menuangkan biak ke tisu seperti sebelumnya. Saat semua orang berbicara, aku diam-diam membungkuk menancapkan colokan kamera ke sudut tersembunyi di samping lemari arak ruang tamu. Jantungku berdebar kencang. Jika ketahuan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Untungnya tidak ada yang memperhatikan. Sekitar jam 1 siang. Rasa kantuk yang familiar mulai terasa. Ibu mertua menatapku. Ayu lelah ya. Aku berpura-pura memijat kening. Sedikit pusing. Bu. Pak Santoso segera berdiri. Masuk kamar istirahat saja. Bima mendekat membantuku. Saat tangannya menyentuh punggungku, aku berusaha keras agar tidak gemetar. Aku dibawa ke ruang tamu yang familiar. Pintu tertutup. Bima menurunkanku di tempat tidur lalu membungkuk mendekat ke telingaku. Tidur sebentar ya. Suaranya sangat pelan. Tetapi segera setelah itu aku mendengar suara kunci pintu dari luar. Suara klik yang sangat pelan. Jantungku berhenti berdetak beberapa detik. Aku segera membuka mata. Pintu sudah terkunci. Dan di luar lorong ada suara langkah kaki pria yang mendekat. Aku berbaring diam di tempat tidur. Seluruh tubuhku kaku. Suara langkah kaki di luar lorong berhenti tepat di depan pintu kamar. 1 detik. 2 detik. Lalu terdengar suara tawa pria yang pelan. Cepat juga kali ini. Itu suara pria bernama Rudi. Aku merasa darah di tubuhku membeku.
Selanjutnya adalah suara Pak Santoso yang sangat pelan tetapi cukup jelas untuk aku dengar. Obatnya lebih kuat dari sebelumnya. Aku menggigit gigiku erat-erat sampai rahangku sakit. Ternyata benar mereka membiusku. Dan hal yang paling membuatku ngeri bukan itu, melainkan suara mereka yang terlalu tenang. Setenang sedang membicarakan makanan biasa. Suara kunci bergemerincing. Pintu terbuka. Aku segera memejamkan mata, menjaga napasku tetap teratur. Ada 3 orang masuk ke kamar. Aku mengenali aroma parfum Bima terlebih dahulu. Setelah itu, aroma tembakau yang menyengat dari Pak Santoso. Orang terakhir pasti Rudi. Tidak ada yang berbicara beberapa detik lalu. Bima bertanya, "Sudah kunci kamera lorong?" Lalu suara Pak Santoso, "Ponselnya di mana sudah mati?" Yah, jantungku berdebar kencang sampai rasanya mereka juga bisa mendengarnya. Mematikan ponselku sejak kapan? Aku ingat jelas sebelum masuk kamar. Ponselku masih ada di dalam tas. Selanjutnya aku mendengar suara resleting tas dibuka. Rudi tertawa sinis. Anak ini memang lebih hati-hati dari yang sebelumnya. Bima berbicara sangat pelan. "Kamu jangan terlalu banyak menyentuh barangnya. Hai, adik ipar mulai kasihan pada istrimu ya." Seluruh ruangan hening 2 detik. Lalu, Pak Santoso berbicara. "Baiklah. Cepat selesaikan." Aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke tempat tidur. Aroma tembakau semakin dekat. Tangan seseorang menyentuh kerah bajuku. Aku hampir melompat bangun secara refleks tetapi tetap harus berusaha berbaring diam. Setiap detik berlalu seperti siksaan. Lalu tepat saat itu, di luar ruang tamu terdengar suara ibu mertua. "Pak Santoso, ada telepon kantor." Ketiga orang itu terdiam. Pak Santoso memaki pelan. Tepat sekali, suara langkah kakinya keluar. Di kamar hanya tersisa Bima dan Rudi. Aku mendengar Rudi tertawa sinis. Orang tua itu semakin hari semakin pengecut. Bima berkata dengan dingin, "Cepat selesaikan lalu keluar." Tepat saat tangan pria itu menarik selimut dari tubuhku. Aku tiba-tiba mendengar suara tit yang sangat pelan di luar ruang. Itu sinyal koneksi kamera. Oh, di kepalaku terlintas. Colokan kamera tersembunyi sedang berfungsi. Jika semuanya berjalan lancar, seluruh gambar di luar ruang tamu sedang dikirim langsung ke penyimpanan cloud. Aku tidak tahu apakah kamera bisa merekam lorong. Tetapi setidaknya itu masih merekam. Hal itu membuatku lebih waspada. Aku berusaha tetap tenang menunggu kesempatan. Tepat saat Rudi membungkuk mendekati tubuhku, aku tiba-tiba menekuk kaki dan menendang perutnya dengan kuat. Aduh, dia jatuh tersungkur ke lantai. Aku segera bangkit, berlari ke arah pintu. Bima terdiam beberapa detik, lalu berlari menarikku kembali. "Ayo," aku menarik tanganku dengan kuat. "Jangan sentuh aku." Suaraku terdengar aneh bahkan bagi diriku sendiri. Serak. Gemetar. Tetapi penuh kepanikan. Rudi memegangi perutnya berdiri. Wajahnya merah padam. Wanita sialan ini pura-pura. Aku mundur merapat ke dinding. Tanganku gemetar hebat tetapi tetap berusaha menatap lurus setiap orang. Pak Santoso berlari masuk dari luar. Melihatku sadar. Wajahnya langsung berubah. Kamu tidak tidur." Aku tertawa. Tawa yang bahkan aku sendiri merasa menakutkan. "Kalian sangat kecewakan." Seluruh ruangan hening. Ibu mertua berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi. Dia menatapku seperti menatap orang asing. "Ayu." Aku berbalik menatapnya. Ibu tahu semuanya kan, bibirnya bergetar tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan Bima, pria yang aku cintai selama 6 tahun. Saat itu hanya berdiri diam. Tidak menjelaskan. Tidak menyangkal. Tidak meminta maaf. Keheningan itu bahkan lebih menakutkan dari segalanya. Pak Santoso adalah orang pertama yang kembali tenang. Dia menarik kursi duduk. Suaranya sangat dalam. "Kamu tenang. Dengarkan ayah bicara." Aku menatapnya.
Air mataku mulai menetes. Tetapi aku berusaha tidak menangis. Kamu jangan panggil aku anak. Tatapan Pak Santoso sedikit dingin. Masalah hari ini jika dibesar-besarkan. Yang paling rugi tetap kamu. Aku belum cukup rugi. Kamu belum mengerti. Dia menghela napas seolah dia yang paling benar. Hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa sepenuhnya bersih. Ayah hanya ingin mengambil beberapa rumah di Pondok Indah. Setelah selesai tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Aku merasa kepalaku berdengung. Kamu berbicara terlalu enteng ya. Pak Santoso menatap lurus ke mataku. Kamu tanda tangan surat jual beli rumahnya. 120 juta per rumah. Ayah akan memberimu dan suamimu 2 miliar rupiah. Setelah ini kalian mau tinggal di mana saja boleh. Aku terdiam beberapa detik. 2 miliar. Ternyata harga kehormatan. Tubuh. Dan hidupku di mata mereka seperti itu. Aku berbalik menatap Bima. Kamu juga setuju? Dia menundukkan wajahnya sangat lama baru berbicara. Ayo. Cukup kamu tanda tangan. Semuanya akan berakhir. Aku menatap pria di depanku dan merasa seperti tidak pernah mengenalnya. Lalu bagaimana dengan wanita-wanita sebelumnya? Bima diam. Aku tertawa dalam air mata. Kamu tahu apa yang terjadi pada mereka kan kamu? Kamu tahu semuanya. Suaraku hampir berteriak. Ibu mertua tiba-tiba menangis. Ayo. Ibu mohon. Jangan dibesar-besarkan. Aku berbalik menatapnya. Saat mereka mengunci pintu kamar. Ibu di luar memasakkan. Dia menangis lebih keras. Tetapi aku tidak lagi merasa kasihan. Ada orang yang tidak secara langsung melakukan kejahatan tetapi mereka menutup mata dan menyaksikannya. Dan terkadang menyaksikan kejahatan lebih menakutkan. Tepat saat itu, ponsel Pak Santoso berdering. Dia mengerutkan kening mengangkat telepon. Hanya beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah. Apa tidak ada yang berbicara? Pak Santoso melompat berdiri. Kamera ruang tamu terhubung dari luar. Aku merinding. Ketahuan. Dia berbalik menatapku. Kamu menyembunyikan apa di rumah? Aku tidak menjawab. Pak Santoso berlari keluar. Kurang dari 10 detik kemudian, dia kembali dengan colokan kamera di tangannya. Wajahnya pucat pasi. Wanita sialan. Dia melempar colokan itu dengan keras ke lantai. Bima menatapku dengan panik. Kamu merekam apa? Aku mencengkeram tanganku erat-erat. Seluruh ruangan langsung kacau. Rudi memaki. Pak Santoso menggebrak meja. Ibu mertua duduk tersungkur di kursi menangis terisak-isak. Hanya aku yang berdiri diam. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidak lagi merasa menjadi mangsa. Pak Santoso menunjuk langsung ke wajahku. Data di mana aku tidak berbicara. Kamu kira kamu menang ya? Aku menatapnya. Setidaknya hari ini aku tahu aku tidak gila. Pak Santoso mengertakkan gigi. Kamu ingin mati bersama seluruh keluarga ini ya? Aku tertawa. Keluarga aku berbalik menatap Bima. Sejak kamu mengunci pintu kamar itu, kita tidak lagi menjadi keluarga. Wajah Bima pucat. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar panik karena dia tahu semuanya sudah di luar kendali. Dan tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara klakson mobil. Satu mobil lalu mobil kedua. Pak Santoso terdiam. Seluruh rumah hening. Selanjutnya terdengar suara ketukan pintu yang bertubi-tubi di luar. Polisi buka pintu. Suara ketukan pintu di luar terus-menerus terdengar kuat dan bertubi-tubi sampai seluruh rumah seperti ikut bergetar. Polisi buka pintu. Aku melihat wajah Pak Santoso langsung berubah warna. Ketenangan seorang pria yang telah menjadi pemimpin bertahun-tahun seketika lenyap. Dia berbalik menatap Bima. Suaranya menggeram. Siapa yang melapor? Wajah Bima juga pucat. Aku. Aku tidak tahu. Rudi adalah orang pertama yang melompat berdiri. Matanya bergerak-gerak seperti mencari jalan keluar. Dia berlari ke arah pintu belakang. Tetapi Pak Santoso berteriak keras. Berhenti.
Di luar terus terdengar suara dobrak pintu. Jika tidak membuka pintu, kami akan memaksa. Ibu mertuaku saat itu sudah menangis. Sampai hampir tidak bisa bernapas. Dia memegangi dadanya duduk di kursi. Rambutnya acak-acakan. Menatapku dengan tatapan takut sekaligus memohon. Ayu, kamu bicara. Kamu bilang pada mereka ini salah paham. Aku berdiri diam. Jika 3 bulan sebelumnya, hanya dengan dia menangis seperti itu, mungkin aku akan luluh. Tetapi saat itu di kepalaku kembali muncul adegan pintu kamar terkunci dari luar. Muncul suara tawa Rudi. Muncul tangan yang menarik bajuku saat aku terbaring pingsan. Aku tidak bisa lagi merasa kasihan. Pak Santoso melangkah cepat membuka pintu. Begitu dibuka, 4 orang berseragam dan 2 orang berpakaian sipil segera masuk. Orang yang paling depan menunjukkan kartu identitas. Kami menerima laporan terkait tindakan pemaksaan, penyebaran gambar tanpa izin, dan dugaan penggunaan zat terlarang. Pak Santoso berusaha kembali tenang. Kalian salah. Ini masalah keluarga. Pria berpakaian sipil menatap lurus kepadanya. Anda Santoso kan? Pak Santoso terdiam. Siapa saya pasti kalian tahu. Bagus. Mohon kerjasama Anda. Suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Bima melangkah maju menghalangi ayahnya. Kalian punya surat perintah. Orang itu mengambil setumpuk kertas dari tasnya. Ada. Aku berdiri melihat semuanya dan merasa seperti sedang menonton kisah orang lain. Semuanya terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sampai aku sendiri belum sempat percaya itu nyata. Seorang polisi wanita mendekatiku. Anda Ayu ya? Bisakah Anda ikut kami untuk memberikan keterangan? Aku belum sempat menjawab. Ibu mertua sudah menangis berlari memegang tanganku. Nak, jangan lakukan ini. Rumah kita akan hancur semua. Aku menatapnya sangat lama. Rumah kita hancur sejak kalian mengunci pintu dan mengurungku. Bu. Dia melepaskan tanganku seperti terbakar. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Tepat saat itu, seorang polisi lain, dari lantai atas turun. Di tangannya memegang kotak hitam. Ditemukan. Wajah Pak Santoso langsung berubah. Orang itu membuka kotak tepat di tengah ruang tamu. Di dalamnya, ada USB, tablet lama, dan tumpukan sertifikat tanah. Wajah Bima terlihat sangat pucat. Rudi mundur sepenuhnya ke belakang. Pria berpakaian sipil memegang USB lalu bertanya. Kata sandi Pak Santoso tidak menjawab. Kami bisa membukanya sendiri. Dia tetap diam tetapi urat-urat di kedua pelipisnya sudah menonjol. Aku tidak tahu saat itu aku harus merasa senang atau sakit. Pria yang dulunya dihormati seluruh keluarga. Dulunya duduk sebagai ketua dalam pernikahanku. Dulunya bilang akan menganggapku seperti anak perempuannya. Sekarang berdiri di sana seperti orang asing. Lalu tiba-tiba Bima berbalik menatapku. Itu kamu kan? Aku menatapnya. Ya. Aku melapor polisi. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut. Matanya merah. Kamu tahu melakukan itu akan menghancurkan segalanya kan? Aku tertawa sangat pelan. Lalu kamu melakukan hal-hal itu, padaku tidak menghancurkan hidupku Bima kaku. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar panik karena dia tahu semuanya sudah di luar kendali. Dan tepat saat itu, di luar gerbang terdengar suara sirine mobil. Satu mobil lalu mobil kedua. Pak Santoso terdiam. Seluruh rumah hening. Selanjutnya terdengar suara ketukan pintu yang bertubi-tubi di luar. Polisi. Buka pintu. Suara ketukan pintu di luar terus-menerus terdengar kuat dan bertubi-tubi sampai seluruh rumah seperti ikut bergetar. Polisi buka pintu. Aku melihat wajah Pak Santoso langsung berubah warna. Ketenangan seorang pria yang telah menjadi pemimpin bertahun-tahun seketika lenyap. Dia berbalik menatap Bima. Suaranya menggeram. Siapa yang melapor? Wajah Bima juga pucat. Aku tidak tahu. Rudi adalah orang pertama yang melompat berdiri.
Matanya bergerak-gerak seperti mencari jalan keluar. Dia berlari ke arah pintu belakang. Tetapi Pak Santoso berteriak keras. "Berhenti!" Di luar terus terdengar suara dobrak pintu. "Jika tidak membuka pintu, kami akan memaksa." Ibu mertuaku saat itu sudah menangis sampai hampir tidak bisa bernapas. Dia memegangi dadanya duduk di kursi. Rambutnya acak-acakan. Menatapku dengan tatapan takut sekaligus memohon. "Ayu, kamu bicara. Kamu bilang pada mereka ini salah paham." Aku berdiri diam. Jika 3 bulan sebelumnya, hanya dengan dia menangis seperti itu, mungkin aku akan luluh. Tetapi saat itu di kepalaku kembali muncul adegan pintu kamar terkunci dari luar. Muncul suara tawa Rudi. Muncul tangan yang menarik bajuku saat aku terbaring pingsan. Aku tidak bisa lagi merasa kasihan. Pak Santoso melangkah cepat membuka pintu. Begitu dibuka, 4 orang berseragam dan 2 orang berpakaian sipil segera masuk. Orang yang paling depan menunjukkan kartu identitas. "Kami menerima laporan terkait tindakan pemaksaan, penyebaran gambar tanpa izin, dan dugaan penggunaan zat terlarang." Pak Santoso berusaha kembali tenang. "Kalian salah. Ini masalah keluarga." Pria berpakaian sipil menatap lurus kepadanya. "Anda Santoso kan?" Pak Santoso terdiam. "Siapa saya pasti kalian tahu." "Bagus. Mohon kerjasama Anda." Suasana di ruangan menjadi sangat tegang. Bima melangkah maju menghalangi ayahnya. "Kalian punya surat." Perintah orang itu mengambil setumpuk kertas dari tasnya. "Ada." Aku berdiri melihat semuanya dan merasa seperti sedang menonton kisah orang lain. Semuanya terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sampai aku sendiri belum sempat percaya itu nyata. Seorang polisi wanita mendekatiku. "Anda Ayu ya? Bisakah Anda ikut kami untuk memberikan keterangan?" Aku belum sempat menjawab. Ibu mertua sudah menangis berlari memegang tanganku. Nak, jangan lakukan ini. Rumah kita akan hancur semua." Aku menatapnya sangat lama. "Rumah kita hancur sejak kalian mengunci pintu dan mengurungku." "Bu." Dia melepaskan tanganku seperti terbakar. Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening. Tepat saat itu, seorang polisi lain dari lantai atas turun. Di tangannya memegang kotak hitam. "Ditemukan." Wajah Pak Santoso langsung berubah. Orang itu membuka kotak tepat di tengah ruang tamu. Di dalamnya ada USB, tablet lama, dan tumpukan sertifikat tanah. Wajah Bima terlihat sangat pucat. Rudi mundur sepenuhnya ke belakang. Pria berpakaian sipil memegang USB lalu bertanya. Kata sandi Pak Santoso tidak menjawab. "Kami bisa membukanya sendiri." Dia tetap diam tetapi urat-urat di kedua pelipisnya sudah menonjol. Aku tidak tahu saat itu aku harus merasa senang atau sakit. Pria yang dulunya dihormati seluruh keluarga. Dulunya duduk sebagai ketua dalam pernikahanku. Dulunya bilang akan menganggapku seperti anak perempuannya. Sekarang berdiri di sana seperti orang asing. Lalu tiba-tiba Bima berbalik menatapku. "Itu kamu kan?" Aku menatapnya. "Ya." "Aku melapor polisi. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut." Matanya merah. "Kamu tahu melakukan itu akan menghancurkan segalanya kan?" Aku tertawa sangat pelan. "Lalu kamu melakukan hal-hal itu padaku tidak menghancurkan hidupku." Bima kaku. Aku menatap lurus ke matanya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku pernah berpikir setidaknya kamu akan menghentikan mereka." Dia menundukkan kepala. Tidak bisa mengatakan satu kata pun. Keheningan itu bahkan lebih menakutkan dari segalanya. Polisi wanita berkata dengan lembut kepadaku. "Anda ikut kami ya?" Aku mengangguk. Saat berjalan melewati ibu mertua, dia tiba-tiba memanggilku. "Ayu." Aku berhenti. Dia menangis sampai suaranya serak. "Ibu minta maaf." Tenggorokanku tercekat. Akhirnya dia mengucapkan kalimat itu. Tapi sudah terlambat. Jika ibu meminta maaf kepadaku sebelum semuanya terjadi,
Mungkin aku masih menganggapnya ibu. Tapi sekarang semua yang tersisa hanya kelelahan. Aku mengikuti polisi ke mobil. Saat pintu mobil tertutup, aku baru menyadari kedua kakiku gemetar sampai hampir tidak bisa berdiri tegak. Di luar sudah gelap sepenuhnya. Lingkungan perumahan mulai ada orang yang mengintip dari balik pintu. Aku melihat beberapa tatapan penasaran. Ada yang bahkan mengambil ponsel untuk merekam. Aku teringat video-video di USB. Wanita-wanita sebelumku pasti juga pernah merasakan keputusasaan seperti itu. Mobil melaju sebentar. Ponselku bergetar. Lisa menelepon. Aku mengangkatnya. Suara di ujung sana hampir berteriak. Ya Tuhan. Ayo. Kamu di mana? Aku melihat orang-orang mengunggah video polisi datang ke rumah mertuamu. Aku memejamkan mata. Semuanya lebih cepat dari yang aku duga. Lisa. Ada apa kamu membuatku takut? Aku diam. Beberapa detik baru berkata. Aku cerai. Di ujung sana terdiam. Lalu Lisa bertanya dengan sangat pelan. Bima mengkhianatimu. Aku melihat keluar jendela mobil. Lampu jalan melintas dalam coretan kuning yang kabur. Setelah beberapa saat, aku baru menjawab. Lebih menakutkan dari itu. Malam itu, aku memberikan keterangan sampai hampir jam 1 pagi. Setelah menandatangani berita acara terakhir, aku baru tahu bahwa pengirim data anonim kepada pihak penyelidik bukan aku, melainkan akun aneh yang mengirimkan seluruh video dari kamera ruang tamu tepat saat kejadian berlangsung. Aku tertegun karena aku ingat jelas kamera itu hanya terhubung dengan ponselku. Jadi siapa orang yang bisa mengakses sistem sebelum aku dan mengapa orang itu membantuku? Aku meninggalkan kantor polisi sekitar jam 2 pagi. Di luar mulai hujan rintik-rintik. Kota di malam hari sepi sampai suara roda mobil yang melindas jalan basah terdengar sangat jelas. Seorang petugas wanita mengantarku ke hotel dekat kantor penyelidik untuk memastikan keamananku sementara. Sepanjang perjalanan, aku hampir tidak berbicara sepatah kata pun. Semuanya terjadi terlalu cepat. Hanya dalam satu malam. Keluarga mertuaku digeledah. Pak Santoso ditahan untuk penyelidikan. Dan Bima dipanggil untuk dimintai keterangan. Pria yang dulunya tidur di sampingku selama 3 tahun kini menjadi subjek dalam berkas kasus. Aku duduk di kamar hotel. Kecil. Menatap cahaya lampu jalan yang terpantul di langit-langit dan pikiranku kosong. Sampai ponselku bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Jangan percaya siapapun dari pihak keluarga mertuamu. Termasuk ibu mertuamu. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap tulisan itu sangat lama lalu segera menelepon kembali. Tetapi di ujung sana hanya terdengar suara nomor tidak dapat dihubungi. Aku langsung teringat kejadian kamera diakses dari jarak jauh. Ada orang yang diam-diam membantuku. Tetapi siapa orang itu dan mengapa mereka tahu segalanya dengan sangat jelas malam itu? Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali melihat adegan Bima berdiri menghalangi pintu kamar. Melihat tatapan ibu mertua ketika dia menangis. Memohon agar aku tidak melapor polisi. Hal yang paling menyakitiku bukan orang luar yang menyakitiku, melainkan orang yang pernah memanggilku istri. Justru membawaku ke kamar itu. Pagi berikutnya, aku baru saja turun ke lobi hotel sudah melihat Lisa duduk menunggu. Begitu melihatku, dia langsung berlari memelukku. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku tersenyum masam. Ada makanan tidak? Aku lapar sekali. Lisa menarikku ke warung mie ayam dekat situ. Tetapi semangkuk mie ayam belum sempat aku makan beberapa suap. Ponselnya bergetar terus-menerus. Dia melihat layar lalu wajahnya pucat. Ayo. Masalah besar. Aku kira tadi malam. Sudah cukup besar. Media sosial sedang menyebarkan video penggeledahan rumah mertuamu. Ada yang bahkan mengunggah foto Pak Santoso digiring. Aku mencengkeram sumpitku erat-erat. Lisa merendahkan suaranya. Mereka juga membongkar beberapa proyek tanah di Pondok Indah. Sekarang penuh artikel. Aku diam. Aku tahu cepat atau lambat masalah ini akan terungkap.
Tetapi tidak menyangka secepat ini. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Dari ibu. Aku menarik napas dalam lalu mengangkatnya. Suara ibu bergetar. Ayo. Kamu di mana? Aku di luar. Orang-orang berdatangan ke rumah kita sejak pagi. Aku terkejut. Siapa wartawan dan tetangga? Ada juga yang bilang ayah mertuamu ditangkap. Aku mendengar jelas suara ayahku di belakang. Bilang sama anak itu suruh pulang segera. Tenggorokanku tercekat. Sejak kecil sampai besar, orang tuaku tidak pernah membiarkanku menderita gosip apapun. Tetapi sekarang hanya dalam satu malam, seluruh lingkungan tahu cerita anak perempuan mereka terlibat skandal keluarga mertua. Aku memejamkan mata. Ibu, aku minta maaf. Ibu langsung menangis di telepon. Kamu minta maaf apa mereka yang menyakitimu? Aku menggigit bibir sampai berdarah. Untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar ingin menangis. Setelah berdehem menutup telepon, Lisa memegang tanganku. Kamu pulang saja. Jangan di hotel lagi. Aku menggelengkan kepala. Sekarang aku pulang hanya akan menambah tekanan pada ayah dan ibu. Tapi kamu tidak bisa sendirian. Aku belum sempat menjawab. Ponselku kembali bergetar. Kali ini Bima. Aku menatap namanya di layar sangat lama. Lalu menekan tombol angkat. Di ujung sana hening beberapa detik baru terdengar suara serak. Kamu di mana? Menurutku saat ini kamu seharusnya ada di kantor penyelidik. Aku baru pulang. Aku tertawa sinis. Cepat sekali dilepaskan Bima diam lalu. Dia mengucapkan kalimat yang membuatku terdiam. Ayahku mengakui semuanya. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Maksudmu dia bilang semuanya dia yang melakukan? Dia bilang aku tidak tahu apa-apa. Aku merasa dadaku sesak. Setelah beberapa saat baru aku bertanya. Lalu kamu? Suaranya bergetar untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Ayo. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku tertawa. Tawa yang terdengar seperti orang lain yang mengeluarkannya. Kamu mengunci pintu kamar dan mengurungku dengan beberapa pria itu, dan kamu bilang kamu tidak ingin menyakitiku. Aku tidak berpikir semuanya akan jadi seperti ini. Lalu kamu berpikir apa? Bima tercekat. Awalnya ayah hanya bilang ingin mengambil beberapa rumah. Dia bilang hanya mengancammu saja. Dan video. Di ujung sana terdiam. Aku merasa hatiku sakit sampai mati rasa. Bima. Saat kamu melihatku terbaring pingsan di tempat tidur, pernahkah kamu merasa kasihan padaku? Sangat lama dia baru menjawab. Pernah. Jadi kamu terus memotretku. Dia tidak menjawab lagi. Aku menyeka air mata. Kita cerai saja. Ayo. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar sampai hampir menjatuhkan ponsel. Lisa menatapku dengan mata merah. Kamu mencintainya. Aku duduk diam sangat lama baru menjawab. Jika tidak pernah mencintai, aku tidak akan sesakit ini. Sore itu, pihak penyelidik memanggilku kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Sebelum pergi, aku mampir ke toko ponsel membeli kartu SIM baru. Saat keluar dari toko, ada mobil hitam parkir di seberang jalan. Orang yang duduk di dalam mobil memakai topi bisbol menatapku tajam. Begitu aku berbalik, mobil itu langsung menyalakan mesin dan melaju. Bulu kuduku merinding. Mereka masih ada yang mengawasiku. Dan masalah ini mungkin baru saja dimulai. Sejak hari melihat mobil hitam mengikutiku, sarafku hampir selalu tegang. Aku mulai punya kebiasaan menoleh ke belakang setiap kali melewati kaca. Turun ke basement, atau keluar dari kantor penyelidik. Hanya dengan mendengar suara rem mobil dekat sedikit saja, jantungku sudah terlonjak. Ada ketakutan yang tidak terlihat darah tetapi mengikis seseorang sedikit demi sedikit. Sore itu, setelah selesai memberikan keterangan tambahan, seorang petugas penyelidik bernama Andi memintaku untuk tetap tinggal. Beberapa menit, dia sekitar 30-an tahun. Berbicara dengan tenang.
Dari awal sampai akhir selalu menjaga sikap yang sangat sopan. Dia meletakkan segelas air di depanku lalu berkata, "Nona Ayu, saat ini kasusnya cukup rumit. Selain Pak Santoso, kami juga sedang memperluas penyelidikan terhadap beberapa individu terkait." Aku menatapnya. Bima kan Andi diam beberapa detik. "Kami belum bisa menyimpulkan." Aku tertawa sangat pelan. Sebenarnya aku sudah mengerti. Dia menatapku. Suaranya lebih pelan. "Ada satu hal yang perlu saya tanyakan secara pribadi kepada Anda. Sebelumnya Anda pernah melihat orang asing muncul di rumah mertua Anda?" Aku teringat Rudi dan pria bernama Tono. "Pernah." "Anda masih ingat wajahnya?" Andi mengangguk lalu mengeluarkan beberapa foto dan meletakkannya di depanku. Di antaranya ada foto Rudi. Aku langsung menunjuk. "Orang ini." Tatapan Andi langsung berubah. "Anda yakin?" "Yakin." Dia duduk. Diam beberapa detik lalu mengambil foto itu. "Orang ini bernama Tony. Punya catatan kriminal pemerasan harta." Bulu kuduku merinding. Aku masih berpikir mereka hanya menggunakan video untuk memaksa menandatangani dokumen. Tetapi sekarang mendengar catatan kriminal, aku baru benar-benar mengerti seberapa dekat aku dengan bahaya. Sebelum aku pergi, Andi menambahkan satu kalimat. "Selama waktu ini Anda usahakan jangan pergi sendirian." Aku menatapnya. Mereka masih berani melakukan apalagi dia tidak menjawab langsung. Tetapi justru keheningan itu yang membuatku gelisah. Malam itu aku pulang ke rumah orang tuaku. Begitu masuk pintu, ibu sudah memelukku sambil menangis terisak-isak. Hanya dalam beberapa hari, dia terlihat jelas kurus. Ayahku duduk diam di ruang tamu merokok terus-menerus. Dia memang pendiam. Tetapi malam itu begitu melihatku langsung bertanya, "Dia memukulmu?" Aku menggelengkan kepala. "Tidak." Ayah menundukkan wajahnya sangat lama lalu berkata, "Saat kamu bersikeras menikah dengannya, ayah sudah merasa keluarga itu tidak beres." Aku duduk di sampingnya. Ayah tahu sesuatu. Dia menghela napas. "Dulu ayah pernah bertemu Pak Santoso beberapa kali. Orang ini terlalu licik. Tatapannya tidak seperti orang yang punya perasaan." Aku menggigit bibir. Sebenarnya sudah banyak tanda. Hanya saja aku tidak pernah mau melihatnya secara langsung. 3 tahun ini, Bima tidak pernah memberiku uang gajinya. Semua aset di pihak keluarga mertua sangat jelas terpisah dariku. Pak Santoso memperlakukanku dengan baik, tetapi selalu menjaga jarak seperti lebih mengamati daripada menyayangi. Hanya aku yang bodoh mengira itu adalah keluarga tradisional. Malam itu aku tidur di kamar lamaku tetapi lebih dari tengah malam aku mendengar suara ibu menangis di luar balkon. Aku keluar sudah melihat ayah duduk di sampingnya. Ibu memegang tanganku. Matanya merah. "Bagaimana kalau kita pindah rumah saja, Nak?" "Ya." Ibu takut. Aku memeluknya. "Ibu jangan khawatir. Sekarang polisi sedang menyelidiki." Tetapi hanya mengatakan itu. Aku sendiri tidak merasa tenang. Sekitar jam 1 pagi. Ponselku tiba-tiba menerima email aneh. Tanpa judul. Hanya ada satu video terlampir. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka video itu. Gambarnya sedikit goyang seperti direkam secara sembunyi-sembunyi dengan ponsel. Dalam video itu, adalah lorong rumah mertuaku. Bima sedang berdiri berbicara dengan Rudi. Aku mendengar jelas suara suamiku. "Setelah kejadian ini kamu pergi dari sini saja." Rudi tertawa sinis. "Kamu takut ya?" Aku serius. "Sudah terlambat." Bima mencengkeram tangannya erat-erat. Aku tidak berpikir orang tua itu akan bertindak sejauh itu. "Lalu saat kamu menerima uang kamu berpikir apa?" Aku terdiam. Video berlanjut. Rudi mengeluarkan rokok lalu menyalakan api dan berkata, "Setiap rumah kamu dapat jatah 3 juta. Sekarang pura-pura baik-baik saja." Apa wajahku pucat pasi? Aku kira Bima hanya lemah. Ternyata dia juga terlibat. Tepat saat itu, di akhir video terdengar satu kalimat yang membuatku merinding.
Dan Ayu bukan yang pertama. Video berhenti. Aku duduk tak bergerak sangat lama. Pikiranku kosong. Tidak bisa menangis lagi. Ada rasa sakit yang melebihi batas. Seseorang tidak akan bisa langsung bereaksi. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari alamat email yang sama. Kamu ingin tahu kebenaran tentang Bima? Aku segera menjawab. Siapa ini? Tidak ada balasan. Aku menelepon kembali alamat email itu tetapi tidak berhasil. Duduk sampai hampir pagi. Aku baru tiba-tiba menyadari satu hal. Orang ini tahu betul masalah keluarga mertuaku. Bahkan punya video internal. Artinya di antara kelompok mereka ada yang saling mengkhianati. Pagi berikutnya, aku membawa video itu. Menemui Andi. Setelah menonton, dia duduk diam cukup lama. Anda mengirim file ini kepada siapa belum? Belum. Dia mengangguk. Untuk sementara rahasiakan. Aku menatapnya. Bima akan ditangkap. Andi menghela napas perlahan. Saat ini Pak Santoso menerima seluruh tanggung jawab. Tetapi video ini cukup untuk membuktikan suami Anda tahu masalah ini sebelumnya. Aku mencengkeram kedua tanganku. Dia bilang aku bukan yang pertama. Maksudnya, tatapan Andi sendu. Kami baru saja menemukan 3 korban lagi. Aku terdiam. 3 orang lagi. Selain yang sudah muncul di berkas. Artinya selama beberapa tahun ini, kamar itu sudah ada entah berapa banyak wanita yang dimasukkan. Saat meninggalkan kantor penyelidik, hujan mulai turun deras. Aku berdiri di bawah atap sangat lama dan tidak bisa melangkah. Karena untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa yang aku hadapi bukan lagi keluarga yang rusak moralnya, melainkan lubang hitam yang sudah ada selama bertahun-tahun. Setelah berdehem mengetahui ada lebih banyak korban lain, aku mulai benar-benar kehilangan tidur. Bukan lagi tipe begadang karena khawatir, melainkan setiap kali memejamkan mata langsung bermimpi melihat kamar di rumah mertua. Dalam mimpi, aku selalu mendengar suara kunci pintu terdengar di belakang punggungku. Lalu suara langkah kaki pria mendekat. Pernah suatu hari aku terbangun terkejut pukul 4 pagi. Seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat. Tanganku gemetar sampai memegang gelas air pun tidak stabil. Ibu menatapku dengan kasihan. Dia memasak berbagai macam sup. Memaksaku minum obat tidur. Tetapi hampir tidak ada efeknya. Orang yang paling terlihat kurus justru ayahku. Dia memang pemarah tetapi menyayangi anak perempuannya. Sejak masalah ini terungkap, ayah hampir tidak pernah keluar rumah. Tetangga yang datang bertanya. Dia hanya menjawab seadanya lalu menutup pintu. Pernah sekali aku mendengar dia berbicara dengan ibu di dapur. Anak itu kalau tidak kuat, pasti sudah lama menyerah. Setelah mendengar kalimat itu, aku harus bersembunyi di kamar mandi menangis sendirian hampir 10 menit. Aku pernah berpikir aku memang kuat. Tetapi hanya orang yang mengalaminya yang mengerti. Ada luka yang tidak terlihat mata, tetapi menggerogoti harga diri seorang wanita begitu hebatnya. 3 hari kemudian, pihak penyelidik mengumumkan keputusan. Penuntutan terhadap Pak Santoso dan 2 orang lainnya dalam jaringan pemaksaan pengalihan tanah. Berita itu tersebar di seluruh media lokal. Nama Santoso yang dulunya muncul di berbagai konferensi konstruksi kini terpampang di media online dengan tulisan sedang diselidiki. Bima sendiri masih belum ditangkap. Dia dilarang meninggalkan tempat tinggalnya dan harus bekerja sama dalam penyelidikan. Aku tidak bertanya lagi. Karena sejujurnya, sejak detik aku tahu, dia menerima uang dari hal itu. Aku sudah tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Sore itu, aku sedang duduk di kamar. Ponselku kembali menerima email aneh. Masih alamat yang sama. Hanya ada 1 baris. Malam ini jam 8 kafe tepi sungai Jalan Gatot Subroto. Datang sendirian jika ingin tahu siapa yang mengirim video. Aku membaca berulang kali. Di kepalaku langsung muncul berbagai kemungkinan. Jebakan. Ancaman. Atau mungkin memang orang yang membantuku. Aku
menceritakan hal ini kepada Andi. Setelah mendengar, dia mengerutkan kening sangat lama. Jangan pergi. Tapi aku perlu tahu siapa orang itu. Kami akan mengirim orang untuk mengawasi dari jauh. Aku mengangguk. Jam 8 malam. Aku tiba di kafe tepi sungai. Cuaca hari itu mendung. Angin bertiup dingin. Kafe cukup sepi. Hanya ada beberapa meja yang berisi pelanggan. Aku memilih tempat dekat jendela lalu duduk menunggu. Tepat pukul 8.10. Seseorang menarik kursi duduk di depanku. Ibu mertua. Aku terdiam. Dia mengenakan sweater tipis abu-abu. Rambut diikat rendah. Wajahnya terlihat sangat cekung. Hanya beberapa hari tidak bertemu sudah seperti menua 10 tahun. Aku menatapnya sangat lama baru berbicara. Ibu. Dia menundukkan kepala. Ibu yang mengirim video. Aku mencengkeram gelas airku erat-erat. Semua kecurigaan dan pertahanan dalam diriku seketika berantakan. Ibu mengawasi mereka sejak kapan dia diam sebentar baru menjawab. Sejak kali pertama kamu pingsan. Aku terkejut. Ibu tahu air matanya menetes ke punggung tangannya. Awalnya ibu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hanya melihat Pak Santoso dan Bima semakin hari semakin aneh. Setelah itu, ibu tidak sengaja melihat video di komputer ayah. Suaranya tercekat. Ibu sangat syok sampai muntah semalaman. Aku menatap wanita di depanku dan hatiku kacau balau. Ibu tahu tapi tetap membiarkan semuanya berlanjut. Dia menangis. Ibu takut. Kamu tidak takut? Setelah aku bertanya. Mataku terasa pedih. Ibu mertua memegangi wajahnya menangis terisak-isak. Kamu kira ibu tidak sakit itu suami ibu? Itu anak ibu. Ibu sudah menyiksa diri sendiri selama berbulan-bulan. Aku memalingkan wajah melihat ke sungai. Air hitam mengalir tenang di bawah cahaya lampu. Ibu tahu bagaimana putus asanya aku saat terkunci di kamar. Dia menangis sampai gemetar. Ibu minta maaf. Itu adalah kata maaf kedua yang dia ucapkan kepadaku. Tetapi kali ini sangat berbeda. Bukan lagi permohonan untuk melindungi keluarga. Melainkan seorang ibu yang benar-benar hancur. Setelah beberapa saat, dia baru mengambil USB dari tasnya dan meletakkannya di meja. Semua video yang ibu curi simpan ada di sini. Aku menatap USB itu dan hatiku membeku. Berapa banyak korban lagi dia memejamkan mata. Ibu tidak tahu semuanya tetapi pasti lebih banyak dari yang ditemukan polisi. Tenggorokanku tercekat. Dia gemetar melanjutkan. Pak Santoso sudah melakukan ini bertahun-tahun. Awalnya hanya untuk memaksa menandatangani surat jual beli tanah. Setelah itu jadi kebiasaan dan tidak ada lagi batasan. Aku merasa kepalaku pusing. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah seburuk itu? Tepat saat itu, ibu mertua tiba-tiba memegang tanganku. Ayu. Ibu mohon satu hal. Aku menatapnya. Jika nanti Bima ditangkap, kamu jangan menemuinya lagi. Aku terdiam. Dia menangis. Dia memang salah tetapi ibu tahu dia mencintaimu. Aku tertawa sangat pelan. Orang yang mencintaiku tidak akan mengunci pintu dan mengurungku dengan orang lain. Ibu. Dia menundukkan wajahnya dengan sedih. Aku menatapnya sangat lama lalu bertanya. Apakah Bima pernah berniat berhenti? Ibu mertua diam beberapa detik lalu sangat pelan mengangguk. Pernah sekali dia bertengkar dengan ayahnya semalaman karena masalahmu. Jantungku berdenyut. Sakit. Tapi akhirnya dia tetap memilih berpihak pada ayahnya. Dia tidak bisa menjawab lagi. Saat pulang, ibu mertua memanggilku. Ayu, kamu jangan memaafkannya. Aku berdiri terpaku di tengah angin dingin lalu mendengar dia melanjutkan sambil menangis. Karena bahkan ibu pun tidak bisa memaafkan diri sendiri. Setelah pertemuan dengan ibu mertua di kafe tepi sungai, aku duduk di mobil hampir setengah jam tanpa menyalakan mesin. Di luar hujan rintik-rintik. Setiap tetes air menempel di kaca depan lalu perlahan meluncur ke bawah. Aku menatap lalu lintas di luar dan pikiranku kosong.
Ada hal-hal yang ketika belum tahu hanya merasa takut. Tetapi ketika sudah tahu semuanya justru merasa sakit. Aku pernah membenci ibu mertua karena mengira dia adalah kaki tangan. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya aku mengerti bahwa dia juga hanya seorang wanita tua yang terjebak antara suami dan anak laki-lakinya. Sayangnya, keheningannya telah menyakiti terlalu banyak orang. Aku mengendarai mobil pulang ke rumah orang tuaku sekitar jam 11 malam. Begitu membuka pintu aku sudah melihat ayah duduk menunggu di ruang tamu. Di meja masih ada teko teh yang sudah dingin. Dia menatapku. "Kamu bertemu siapa?" Aku ragu-ragu beberapa detik lalu menjawab jujur. "Ibu mertuaku." Ayah mengerutkan kening. "Dia masih mencari kamu." "Untuk apa?" Aku meletakkan USB di meja. Dia memberikan bukti tambahan. Ayah menatap USB itu sangat lama, lalu menghela napas. "Anakku." Ayah hanya berharap masalah ini cepat selesai. Aku duduk di sampingnya. Aku juga sangat ingin. Tetapi keduanya mengerti. Masalah ini sudah terlalu jauh. Pagi berikutnya, aku membawa USB itu ke kantor penyelidik. Setelah menonton, Andi segera memanggil dua orang lainnya masuk ke kamar. Suasana menjadi tegang. Terlihat jelas. Di antara video-video yang diberikan ibu mertua ada satu rekaman yang sangat jelas, memperlihatkan wajah Rudi dan seorang pria lain sedang memaksa seorang wanita menandatangani surat pengalihan tanah. Wanita itu menangis sampai hampir pingsan. Aku hanya melihat beberapa detik sudah harus memalingkan wajah. Andi mematikan layar lalu berkata pelan. "Cukup untuk menangkap lebih banyak orang." Aku bertanya. Lalu Bima. Dia menatapku sebentar. "Suami Anda muncul dalam 3 video. Jantungku berdenyut sakit. Meskipun sudah menyiapkan mental sebelumnya. Tetapi mendengar orang lain mengonfirmasi tetap menyakitkan sampai sesak napas." Andi merendahkan suaranya. Mungkin awalnya dia tidak terlibat langsung. Tetapi setelah itu pasti tahu segalanya dengan jelas. Aku tertawa sinis. Dia bahkan menerima uang. Andi terdiam. Aku menceritakan kepadanya video Rudi yang mengatakan setiap rumah Bima mendapat jatah 300 juta. Setelah mendengar itu dia diam sangat lama. Mungkin ini alasan Pak Santoso berusaha menerima semua tanggung jawab. Aku menatapnya. Dia ingin melindungi anaknya. Dia mengangguk. Setelah terbukti Bima hanya dipaksa atau tidak terlibat langsung, tingkat penanganannya akan berbeda. Aku menunduk menatap kedua tanganku. 3 tahun pernikahan. Pernah suatu saat aku berpikir akan memiliki anak dengan pria itu. Akan hidup seumur hidup di rumah itu. Sekarang semuanya seperti mimpi buruk yang kotor. Sore di hari yang sama, aku menerima surat undangan untuk hadir dalam konfrontasi tambahan di akhir pekan. Orang yang akan dikonfrontasi adalah Rudi. Pesan itu baru muncul. Aku sudah merasa merinding. Malam itu, Lisa datang menginap denganku. Dia membawa 2 kaleng bir lalu menarikku ke balkon. "Minum sedikit saja." Aku menggelengkan kepala. Aku takut tidak sadar. Lisa menatapku sangat lama lalu berkata, "Kamu benar-benar banyak berubah." Aku tertawa. Siapa yang mengalami ini tidak berubah? Dia diam sebentar baru bertanya. "Jika Bima berlutut meminta maaf, kamu akan memaafkannya?" Aku menatap kegelapan di luar. Sangat lama baru menjawab. "Ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan." "Jadi, apa tidak bisa kembali lagi?" Lisa tidak bertanya lagi. Hampir tengah malam ketika kami bersiap untuk tidur. "Arkum der Getar." Itu adalah panggilan video dari nomor tak dikenal. Begitu aku mengangkatnya, layar langsung menampilkan wajah Bima. Aku terdiam. Dia duduk di mobil. Wajahnya terlihat sangat cekung. Jenggotnya tumbuh tidak teratur seperti beberapa hari tidak tidur. "Kamu ganti nomor." Aku berkata dingin. "Kamu menelepon untuk apa?" Bima menatapku sangat lama. "Bisakah aku bertemu denganmu sekali saja?" "Tidak. Ayu. Aku tidak ingin bertemu denganmu." Suaranya serak. "Aku tahu sekarang kamu membenciku." "Aku tidak membenci lagi."
Bima terdiam. Aku menatap lurus ke layar. Benci masih membutuhkan perasaan. Sedangkan aku sekarang hanya merasa lelah. Matanya memerah. Aku salah. Aku tertawa sangat pelan. Kamu tahu hal paling lucu itu apa? Dia diam. Sampai sekarang kamu masih berpikir kamu hanya salah. Aku menatap wajah yang familiar itu dan hatiku terasa anehnya kosong. Bima, kamu tidak hanya salah. Kamu sudah menjadi orang lain. Dia menundukkan kepala. Bahunya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat baru berkata, aku pernah benar-benar berniat berhenti. Aku tahu. Dia mendongak kaget. Ibumu sudah bercerita. Bima memejamkan mata. Tapi ayahku bilang cukup selesaikan kasus Pondok Indah. Semuanya akan berakhir. Dia berjanji tidak akan menyentuhmu. Aku merasa geli sekaligus menakutkan. Seorang pria menukarkan istrinya dan masih berpikir itu adalah perlindungan. Bima tercekat. Aku tidak pernah menyentuhmu. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Tapi kamu berdiri melihat. Kalimat itu membuatnya kaku. Aku menarik napas dalam. Orang yang secara langsung melakukan kejahatan sangat menakutkan. Tetapi orang yang berdiri di samping melihat kejahatan terjadi lebih menakutkan. Mata Bima merah. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Benar. Tapi aku sungguh mencintaimu. Aku menangis saat itu. Bukan karena luluh melainkan karena akhirnya aku mengerti bahwa ada orang yang meskipun benar-benar mencintai tetapi kelemahan mereka lebih besar dari cinta itu sendiri. Dan itulah yang telah membunuh segalanya. Aku menutup telepon lalu. Duduk memegangi wajahku menangis sangat lama dalam kegelapan. Di luar balkon. Lisa tidak masuk. Dia membiarkanku menangis seperti itu hampir 1 jam. Sampai ponselku menyala lagi. Itu adalah pesan dari Andi. Rudy baru saja melarikan diri. Aku selesai membaca dan seluruh tubuhku membeku. Karena aku tahu jika dia melarikan diri sekarang, orang paling berbahaya berikutnya mungkin adalah aku. Pesan Rudy baru saja melarikan diri membuatku begadang semalaman. Aku duduk di tempat tidur memeluk lutut. Mata menatap tajam ke layar ponsel yang terang dingin dalam kegelapan. Lisa tidur di sofa di luar ruang tamu. Tapi sebenarnya aku tahu dia juga tidak bisa tidur. Sesekali aku mendengar dia menghela napas pelan. Sekitar jam 3 pagi. Dia membuka pintu dan masuk ke kamar. Kamu masih belum tidur? Aku menggelengkan kepala. Lisa duduk di sampingku. Kalau takut sekali. Besok aku minta izin tidak masuk kerja mengantarmu pergi ke suatu tempat. Beberapa hari. Aku tertawa sinis. Bisa sembunyi berapa lama dia diam. Kami berdua mengerti masalah ini sekarang tidak lagi sesederhana kasus perceraian atau perselisihan keluarga. Terlalu banyak orang terlibat. Terlalu banyak uang. Terlalu banyak rahasia. Seseorang seperti Tony jika benar-benar terdesak sampai ke ujung tanduk, apapun bisa dia lakukan. Pagi berikutnya, Andi mengirim orang menjemputku ke kantor penyelidik. Sejak turun dari mobil, aku sudah merasakan suasana tegang yang sangat berbeda dari biasanya. Di luar lorong ada lebih banyak orang berpakaian sipil. Telepon berdering terus-menerus. Semua orang berjalan sangat cepat. Andi membawaku ke ruang kerjanya lalu menutup pintu. Nona Ayu, mulai hari ini Anda batasi bepergian sendirian. Aku menatapnya. Mereka sudah menemukan Tony. Dia menggelengkan kepala. Belum. Tapi ada tanda-tanda dia masih ada di kota. Tenggorokanku terasa kering. Apakah dia ingin membalas dendam padaku? Andi diam beberapa detik lalu berkata jujur. Kemungkinan besar. Aku menunduk menatap kedua tanganku yang mencengkeram erat sampai pucat. Dia melanjutkan. Tadi malam ada yang melihat dia muncul dekat lingkungan rumah orang tua Anda. Aku mendongak kaget. Apa kami sudah mengirim orang untuk mengawasi di sekitar situ? Dadaku sesak. Orang tuaku sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tapi sekarang bahkan mereka pun terseret ke dalam bahaya hanya karena aku. Aku duduk diam sangat lama baru bertanya.
Bima tahu Tony melarikan diri. Andi menatapku. Tahu. Dia bilang apa tidak banyak. Tapi sejak mendengar Tony menghilang, mentalnya sangat tidak stabil. Aku tertawa sinis. Dia mulai tahu takut. Tapi setelah mengatakan kalimat itu, hatiku terasa sakit yang berdenyut-denyut. Jika sejak awal Bima tahu takut, tahu berhenti, mungkin semuanya akan berbeda. Siang itu, aku sedang duduk di ruang tunggu ketika menerima telepon dari nomor ibu mertua. Aku ragu-ragu sangat lama baru mengangkatnya. Suaranya serak. Ayu, kamu bebas, ada apa? Bu. Di ujung sana hening beberapa detik. Bima masuk rumah sakit. Aku terdiam. Bagaimana dia minum arak lalu menabrakkan mobil? Jantungku berdebar kencang. Parah. Tidak mengancam nyawa tapi dokter bilang dia mengalami guncangan hebat. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Ibu. Meneleponku untuk apa dia menangis. Dia terus memanggil namamu. Aku memejamkan mata. Perasaan yang sangat aneh melintas di hatiku. Bukan lagi cinta. Tetapi juga belum bisa sepenuhnya acuh tak acuh. 3 tahun bersama tidak bisa hilang hanya dalam beberapa hari. Tetapi tepat saat aku masih diam, ibu mertua tiba-tiba menambahkan satu kalimat yang membuatku merinding. Sebelum kecelakaan terjadi, ada yang meneleponnya. Aku membuka mata. Siapa dia tidak bilang. Tapi setelah panggilan telepon itu, dia seperti gila. Aku langsung teringat Tony. Andi setelah mendengar itu juga berubah raut wajah. Mungkin Tony sedang mencari cara untuk menghubungi orang-orang terkait. Aku menatapnya. Dia ingin melakukan apa, entah memeras uang atau menarik lebih banyak orang ke dalam masalah. Sore itu, aku bersama Andi pergi ke rumah sakit untuk mengambil keterangan tambahan dari Bima. Saat masuk ke kamar rawat, jantungku masih berdebar kencang meskipun sudah menyiapkan mental. Bima terbaring di tempat tidur. Kepalanya terbungkus perban putih. Hanya beberapa hari tidak bertemu. Tetapi dia terlihat sangat kurus. Matanya cekung. Bibirnya pucat. Melihatku masuk, tatapan matanya terlihat sangat jelas bergetar. Ayu. Aku berdiri diam di pintu. Andi bertanya langsung. Sebelum kecelakaan Anda menerima telepon dari siapa? Bima diam. Bapak Bima. Ini sangat penting. Dia memejamkan mata. Beberapa detik lalu menjawab. Tony menelepon. Aku mencengkeram tanganku erat-erat. Dia bilang apa? Dia bilang semuanya sudah kacau. Dia bilang kalau aku tidak membantunya kabur, dia akan membongkar semuanya. Andi menatap tajam. Membongkar apa? Bima membuka mata menatapku. Tatapan itu membuat hatiku membeku. Dia bilang, video Ayu bukan satu-satunya. Seluruh ruangan hening. Aku mendengar jelas detak jantungku sendiri. Bima berkata dengan suara serak. Tony menyimpan sendiri satu hard disk lain. Di dalamnya ada video banyak wanita. Aku merasa kepalaku berdengung. Berapa banyak? Dia menundukkan kepala. Aku tidak tahu. Aku harus berpegangan pada sandaran kursi baru bisa berdiri tegak. Ternyata barang-barang yang ditemukan polisi masih belum semuanya. Tony adalah orang yang menyimpan rahasia terbesar. Andi bertanya lagi. Dia di mana? Aku benar-benar tidak tahu. Anda membantu dia kabur. Bima tertawa sedih. Kalau aku masih membantunya, aku tidak akan menabrakkan mobil sendiri. Aku menatap pria di depanku dan hatiku kacau balau sampai sesak napas. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini terjadi, aku melihat Bima benar-benar hancur. Bukan lagi suami yang sopan dan tenang seperti dulu. Juga bukan lagi orang yang dia melihatku disakiti. Melainkan hanya seorang pria yang dihancurkan oleh kelemahan dirinya sendiri. Saat aku bersiap meninggalkan kamar rawat, Bima tiba-tiba memanggilku. Ayu. Aku berhenti. Suaranya bergetar. Jika bertemu Tony sebelum polisi, kamu harus segera lari. Aku berbalik menatapnya. Kenapa wajah Bima pucat pasi? Tangannya mencengkeram erat ranjang dan kalimat,
selanjutnya membuat seluruh tubuhku merinding. Karena dia pernah bilang, kalau dia kehilangan segalanya, dia akan menyeret satu orang lagi ke kuburan bersamanya. Setelah perkataan Bima di rumah sakit, seluruh tubuhku seperti ditarik jatuh ke lubang air dingin. Aku akan menyeret satu orang lagi ke kuburan bersamanya. Hanya membayangkan tatapan Tony hari itu di rumah mertua saja, punggungku sudah terasa kaku. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Andi tidak menyalakan sirine mobil seperti biasanya. Dia mengemudi sangat pelan. Wajahnya berat. Di luar mendung kelabu. Deretan pohon di tepi jalan tertiup angin sampai miring. Aku duduk di kursi belakang. Kedua tanganku memeluk tas erat-erat. Menurutmu dia akan benar-benar mencariku? Andi melihat melalui kaca spion. Kemungkinan besar. Kenapa harus aku? Karena saat ini Anda adalah orang yang paling cepat mengungkap kasus ini. Aku tertawa sinis. Dia tidak berpikir itu salahnya sendiri. Andi diam beberapa detik. Orang seperti Tony tidak punya konsep mengakui kesalahan. Kalimat itu membuatku teringat Pak Santoso. Teringat wajah tenangnya saat berkata, cukup aku tanda tangan surat jual beli rumah, maka semuanya akan berakhir. Ada orang-orang yang hidup terlalu lama dalam kekuasaan dan uang sampai mereka lupa bahwa orang lain juga bisa merasakan sakit. Mobil baru saja sampai dekat lingkungan rumah orang tuaku. Andi tiba-tiba melambat. Di depan gerbang rumah ada seikat bunga diletakkan di tanah. Aku mengerutkan kening. Siapa yang mengirim? Andi segera turun dari mobil terlebih dahulu. Dia memakai sarung tangan baru membungkuk memeriksa. Buket bunga itu adalah bunga krisan, putih. Di tengahnya ada amplop kecil. Jantungku mulai berdebar kencang. Andi membuka amplop. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto aku. Foto diambil dari belakang saat aku sedang keluar dari kantor penyelidik pagi ini. Di balik foto ada tulisan tangan yang berantakan. Jangan kira kamu menang. Aku merinding. Ibuku saat itu baru saja membuka pintu keluar. Melihat raut wajah kami. Dia pukat pas. Ada apa? Andi segera menyembunyikan foto itu. Tidak ada apa-apa. Bu. Tapi ibuku bukan anak kecil. Dia segera menarikku masuk rumah. Tangannya gemetar. Malam itu, polisi menempatkan orang untuk berjaga dekat lingkungan rumah. Andi bahkan berpesan kepada orang tuaku untuk tidak membuka pintu kepada orang asing. Suasana di rumah tegang sampai sesak napas. Sekitar jam 10 malam. Aku menerima telepon dari ibu mertua. Suaranya panik. Ayu. Bima hilang. Jantungku berdebar kencang. Hilang? Bagaimana dia kabur dari rumah sakit? Aku melompat berdiri. Kapan? Lebih dari 1 jam yang lalu. Aku langsung menatap Andi yang duduk di luar ruang tamu. Hanya dengan melihat wajahku, dia sudah tahu ada masalah. Setelah mendengar itu dia langsung berdiri. Rumah sakit tidak bisa menahan pasien. Ibu mertua menangis di telepon. Dia bilang ingin ke toilet lalu menghilang. Aku menutup telepon dan tanganku dingin. Satu Tony yang sedang kabur. Satu Bima yang menghilang di tengah kondisi mental yang hancur. Semuanya mulai menjadi jauh lebih berbahaya. Sekitar tengah malam, ponselku kembali bergetar. Kali ini adalah pesan dari nomor Bima. Jangan beritahu siapapun di mana aku berada. Aku segera menelepon kembali. Di ujung sana mengangkat telepon dengan sangat cepat tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kamu di mana? Bima bernapas berat. Ayu, dengarkan aku. Kamu gila. Kamu sedang diawasi penyelidikan. Aku tahu. Lalu kamu kabur untuk apa? Di ujung sana diam. Beberapa detik lalu berkata, Tony mengajakku bertemu. Aku merinding. Kamu pergi menemuinya. Aku harus bertemu. Kamu benar-benar gila. Suaraku hampir berteriak. Bima tertawa serak. Jika tidak bertemu dia akan mencarimu. Aku terdiam. Di luar ruang tamu, Andi menatapku tajam. Aku langsung mengaktifkan speakerphone. Suara Bima sangat lelah. Dia ingin uang dan mobil untuk kabur. Andi bertanya langsung.
Anda di mana? Bima terdiam. Andi. Jawab aku. Setelah beberapa saat, Bima baru berkata pelan. Area gudang tua di pelabuhan Tanjung Perak. Andi segera berdiri menelepon rekan-rekannya. Dan aku mencengkeram ponselku erat-erat. Kamu jangan pergi sendirian. Bima tertawa sedih. Aku berutang terlalu banyak padamu. Bima. Dia memotong perkataanku. Kalau saja hari itu aku tidak mengunci pintu. Aku memejamkan mata. Suaranya tercekat. Mungkin hidupku sudah berbeda. Aku belum sempat mengatakan apa-apa. Di ujung sana tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Lalu suara pria kasar muncul. Kamu menelepon siapa itu, Tony? Selanjutnya terdengar suara benturan yang hebat. Aku mendengar Bima berteriak. Lari, ponsel kehilangan sinyal. Aku berdiri terdiam di tengah ruang tamu. Andi berteriak keras ke walkie-talkie lalu berlari keluar pintu segera. Aku juga berlari mengikutinya tetapi dia menghentikanku. Anda di sini. Aku harus pergi. Terlalu berbahaya. Aku menatapnya. Jika hari ini Bima meninggal, seumur hidup ini aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Andi diam 2 detik lalu mengertakkan gigi. Pakai jaketmu. Mobil melaju kencang di tengah hujan lebat. Sepanjang berdehem perjalanan, tidak ada yang berbicara. Aku melihat deretan kontainer di luar pelabuhan yang muncul samar-samar dalam kegelapan dan jantungku berdebar seperti ingin pecah. Saat mobil baru saja berhenti di depan gudang tua, dari dalam tiba-tiba terdengar suara tembakan. Satu suara lalu suara kedua. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Andi bersama beberapa orang lainnya segera menarik senjata lalu berlari masuk. Sedangkan aku berdiri terdiam di bawah hujan dingin yang menusuk. Menatap pintu gudang yang bergetar dalam kegelapan. Dan tepat saat itu, aku mendengar suara Bima berteriak namaku dari dalam. Suara Bima berteriak namaku di tengah gudang yang gelap gulita membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Ayo, jangan masuk. Segera setelah itu terdengar suara benturan hebat lalu satu tembakan lagi. Ya Tuhan, aku berdiri kaku di bawah hujan. Air dingin membasahi wajahku. Tetapi seluruh tubuhku terasa panas membara karena panik. Andi bersama beberapa polisi sudah berlari masuk ke dalam sejak kapan. Suara teriakan bergema di antara deretan kontainer berkarat. Jatuhkan senjata. Jangan melawan. Lalu terdengar suara langkah kaki orang berlari bertubi-tubi. Aku tidak tahan lagi. Mengabaikan suara larangan di belakangku dan berlari ke arah pintu gudang. Di dalam gelap, hanya ada beberapa bola lampu kuning tergantung melayang tinggi. Bau oli mesin dan air hujan bercampur menjadi satu. Menyengat sampai sesak napas. Bima terbaring bersandar pada sebuah kotak kayu besar. Tangan memegangi perut. Darah membasahi kemejanya. Sedangkan Tony berdiri tidak jauh dari situ. Tangan memegang pistol gemetar. Dikuasai oleh 3 orang dan didorong ke lantai. Saat melihat darah di tubuh Bima, kakiku lemas. Aku tidak pernah berpikir akan ada hari aku melihat pria itu terbaring di depanku dalam keadaan seperti ini. Andi berlutut memeriksa luka lalu berteriak keras. Panggil ambulan. Tony saat itu masih tertawa seperti orang gila. Sialan. Semua gara-gara wanita itu. Dia menatap tajam ke arahku dengan mata merah menyala. Kalau tidak ada dia, aku tidak akan kehilangan segalanya. Aku berdiri diam menatapnya. Sampai saat ini, aku baru benar-benar mengerti bahwa ada orang yang meskipun melakukan banyak kejahatan tetap percaya bahwa mereka adalah korban. Bima berusaha mengangkat kepalanya menatapku. Kamu baik-baik saja? Tenggorokanku tercekat. Pria ini pernah mendorongku ke jurang terdalam dalam hidupku. Tetapi saat sekarang, hal pertama yang dia tanyakan tetap apakah aku baik-baik saja. Aku tidak tahu harus merasa sakit atau benci lagi. Ambulans tiba dengan sangat cepat. Dalam perjalanan membawa Bima ke rumah sakit. Aku duduk di bangku di luar lorong. Tanganku penuh darahnya. Ibu mertua setelah menerima kabar langsung berlari ke rumah sakit hampir gila. Begitu melihatku, dia menangis.
Dia di mana? Sudah di ruang gawat darurat. Ibu. Dia jatuh tersungkur di kursi. Ya Tuhan. Untuk pertama kalinya aku melihat seorang wanita merasakan kesakitan seperti itu. Dia menangis tanpa suara. Hanya memegangi dadanya terengah-engah seperti tidak punya kekuatan lagi. Beberapa saat kemudian, Andi mendekat. Tony sudah ditangkap. Aku mendongak. Dia sudah mengaku awalnya sudah. Dia menatapku sangat lama. Dia mengaku bahwa Pak Santoso adalah orang yang menginisiasi penggunaan video untuk menguasai para korban. Ibu mertua mendengar itu lalu menangis terisak-isak. Saya tahu cepat atau lambat akan terjadi seperti ini. Andi melanjutkan. Tapi hal paling mengejutkan adalah Bima. Jantungku berdebar kencang. Dia kenapa Tony mengaku bahwa akhir-akhir ini Bima benar-benar ingin berhenti. Kalian berdua pernah bertengkar karena masalah Anda. Aku menunduk menatap tanganku yang penuh darah kering. Perasaan yang sangat sulit dijelaskan menyusup ke dalam hatiku. Jika Bima bereaksi lebih awal. Jika dia cukup kuat sejak awal. Mungkin tidak ada yang harus berakhir seperti ini. Jam 3 pagi. Dokter keluar dari ruang gawat darurat. Nyawa sementara tidak berbahaya. Ibu. Mertua langsung menangis di tempat. Sedangkan aku hanya merasa seluruh tubuhku lemas seperti baru saja kehilangan semua tenaga. Bima dipindahkan ke ruang pemulihan khusus. Sebelum mendorong ranjang pergi, dia membuka mata menatapku. Sangat lemah, tetapi tetap berusaha mengatakan maaf. Air mataku tanpa sadar menetes. Bukan karena ingin memaafkan melainkan karena akhirnya pria itu mengerti apa yang telah dia hancurkan. Beberapa hari setelah itu, kasus ini hampir menggemparkan seluruh provinsi. Tony mengungkap serangkaian nama lain yang terkait dengan proyek-proyek tanah. Banyak pejabat diberhentikan sementara untuk penyelidikan. Video-video yang tersisa di hard disk juga berhasil disita sepenuhnya. Ada 6 wanita lagi yang maju melapor. Setiap kali membaca keterangan mereka, aku selalu begadang semalaman. Ada yang setelah dipaksa menandatangani surat lalu bercerai. Ada yang pindah dari kota. Ada yang harus menjalani terapi psikologis hampir 1 tahun. Aku pernah berpikir aku adalah orang yang paling tidak beruntung. Tetapi ternyata di luar sana masih banyak wanita yang menderita dengan cara yang sama persis denganku. Seminggu kemudian, aku secara resmi mengajukan gugatan cerai. Bima saat itu masih dirawat di rumah sakit. Dia tidak langsung menandatangani. Dia hanya menatapku sangat lama, lalu bertanya, "Kamu pernah benar-benar mencintaiku?" Aku diam beberapa detik. Pernah. Matanya memerah. Kalau begitu sudah cukup. Dia menandatangani tanpa menahan lagi. Tanpa menjelaskan lagi. Hanya sebelum aku meninggalkan kamar rawat. Dia memanggilku untuk terakhir kalinya. "Ayu." Aku menoleh. Suaranya serak. "Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap aku cukup baik untuk bertemu denganmu lagi." Aku tidak menjawab. Karena aku tahu ada hal-hal yang jika sudah pecah maka seumur hidup ini tidak bisa disatukan lagi. Pada hari putusan pengadilan tingkat pertama diumumkan. Pak Santoso diusulkan hukuman yang sangat berat. Tony dan orang-orang terkait juga didakwa dengan berbagai tuduhan. Saat keluar dari pengadilan, matahari bersinar sangat terik. Aku berdiri di anak tangga melihat orang-orang berlalu lalang dan pikiranku kosong. Semuanya akhirnya berakhir. Tetapi anehnya aku tidak merasa lega seperti yang aku kira. Mungkin karena luka seperti ini tidak berakhir bersama dengan putusan. Itu akan tetap ada sangat lama dalam diri seseorang. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Ada pesan dari nomor ibu mertua. Bima hilang. Aku selesai membaca dan tanganku dingin. Karena tadi pagi dia masih di rumah sakit. Pesan dari ibu mertua membuatku berdiri terdiam tepat di depan gerbang pengadilan. Bima hilang. Orang-orang masih berlalu lalang di bawah terik matahari sore. Suara kendaraan masih ramai seperti biasa. Tetapi di kepalaku saat itu hanya ada satu perasaan. Kosong yang sulit dijelaskan. Aku segera menelepon kembali.
Di ujung sana terdengar suara tangisan ibu mertua yang tercekat. Rumah sakit bilang dia pergi sejak pagi. Ponselnya juga mati. Aku mencengkeram ponselku erat-erat. Polisi sudah tahu tapi belum menemukan. Aku menatap langit putih di atas kepalaku dan dadaku terasa berat seperti ada batu menindih. Sebuah firasat buruk yang sangat kuat tumbuh dalam diriku. Malam itu, Andi langsung datang ke rumah. Orang tuaku. Dia duduk sangat lama di ruang tamu lalu baru berkata, "Kami sudah memeriksa kamera di sekitar rumah sakit. Bima pergi sendiri. Dia pergi kemana belum bisa dipastikan." Aku diam. Andi menatapku sebentar lalu bertanya pelan, "Apakah Anda berpikir dia akan bunuh diri?" Pertanyaan itu membuat jantungku berdenyut sakit. Aku teringat tatapan Bima di rumah sakit. Teringat kalimat jika ada kehidupan selanjutnya. Aku berharap aku cukup baik untuk bertemu denganmu lagi. Seseorang ketika putus asa sampai ke titik paling dalam biasanya akan berbicara dengan nada seperti itu. Aku menunduk. Aku tidak tahu. Malam itu aku kembali kehilangan tidur. Aku berbaring menatap langit-langit kamar sampai hampir pagi lalu tanpa sadar teringat hari-hari awal aku mengenal Bima. Dulu dia memang baik. Seorang pria pendiam yang selalu mengalah padaku. Dulu saat aku demam dirawat di rumah sakit. Dia pernah begadang 2 malam. Merawatku. Pernah sekali aku pulang kerja larut malam di tengah hujan. Dia berdiri menunggu di luar gerbang perusahaan hampir 2 jam hanya untuk mengantarku pulang. Kenangan-kenangan itu tidak palsu. Hanya saja setelah itu, dia tidak bisa mengalahkan kelemahan dirinya sendiri. Pagi berikutnya, aku sedang makan bersama orang tuaku ketika ponselku bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Datang ke Pantai Kuta sendirian jika ingin bertemu Bima untuk terakhir kalinya. Tanganku gemetar. Ayahku langsung menyadari raut wajahku tidak enak. Ada apa aku memberikan ponselku kepadanya? Ibuku melihat lalu langsung melompat berdiri. "Jangan pergi." Tapi aku tahu aku harus pergi. Aku segera menelepon Andi. Setelah mendengar, dia diam beberapa detik lalu berkata, "Kami akan ikut. Tapi Anda harus mengikuti semua instruksi." 1 jam kemudian, mobil berhenti dekat Pantai Kuta. Cuaca mendung. Ombak sangat besar. Area ini memang sepi karena sedang ada perbaikan jalan di tepi pantai. Aku turun dari mobil dan kakiku dingin. Andi menahanku. "Anda berdiri di sini dulu." Aku mengangguk tetapi mataku masih menatap tajam ke arah pemecah ombak di kejauhan. Ada bayangan seseorang sedang duduk di sana. Itu Bima. Dia mengenakan jaket hitam duduk membelakangi laut. Angin bertiup kencang sampai jaketnya terus-menerus berkibar. Aku berjalan perlahan mendekat. "Bima." Dia berbalik. Hanya dalam beberapa hari dia menjadi sangat kurus. Luka di perut membuat wajahnya pucat pasi. Matanya cekung seperti orang yang tidak punya semangat hidup lagi. Melihatku, dia tersenyum sangat pelan. "Kamu tetap datang." Aku berdiri beberapa meter darinya. "Kamu memanggilku ke sini untuk apa?" Bima melihat ke laut. "Aku ingin mengucapkan maaf untuk terakhir kalinya." Aku mencengkeram tanganku erat-erat. "Kamu tahu, sekarang kalimat itu tidak lagi punya arti apapun." Aku tahu. Angin laut bertiup kencang membuat suaranya terputus-putus. Tapi kalau tidak bilang, aku tidak akan bisa memejamkan mata. Dadaku sesak. Aku mulai benar-benar merasa takut. "Kamu mau melakukan apa?" Bima menundukkan kepala tersenyum sedih. Aku lelah. Aku melangkah 1 langkah lagi. "Jangan lakukan hal bodoh." Dia menatapku sangat lama. "Ayo. Kamu pernah berpikir bagaimana jika hari itu kamu tidak menemukan semuanya?" Aku diam. Mungkin aku masih akan hidup sebagai pengecut seumur hidup. Air matanya menetes sangat perlahan. Aku pernah menipu diri sendiri bahwa asalkan aku tidak secara langsung menyentuhmu, aku masih orang baik. Hidungku terasa pedih. Tapi sebenarnya aku lebih buruk dari mereka. Aku menggelengkan kepala. "Jangan bicara lagi." "Tidak. Biarkan aku bicara sampai selesai."
Dia berdiri. Hari Tony menodongkan pistol padaku di gudang. Aku baru mengerti bagaimana rasanya tidak berdaya. Dan aku menyadari. Selama ini kamu hidup dalam perasaan itu. Aku menangis. Bima. Dia tersenyum sangat pelan. Jika bisa kembali. Aku lebih baik miskin seumur hidup daripada masuk ke rumah itu. Aku menatap pria di depanku dan hatiku sakit seperti diremas. Aku tidak lagi mencintainya. Tetapi juga tidak bisa sepenuhnya acuh tak acuh terhadap orang yang dulunya adalah seluruh masa mudaku. Tepat saat itu. Dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi. Bima terdiam. Dia menatapku. Untuk terakhir kalinya. Jangan memaafkanku. Aku melangkah cepat mendekat. Kamu ikut mereka saja. Semuanya akan berlalu. Dia menggelengkan kepala. Tidak akan berlalu. Lalu tiba-tiba dia mengambil amplop dari saku jaketnya dan menyelipkannya ke tanganku. Di dalamnya ada seluruh akun dan uang yang aku terima dari ayahku. Aku serahkan semuanya untuk para korban. Aku belum sempat bereaksi. Dia sudah mundur ke tepi pemecah ombak. Jantungku seperti berhenti. Berdetak. Bima dia menatapku. Matanya merah. Untuk pertama kalinya dalam hidupku aku ingin melakukan satu hal yang benar. Suara ombak menghantam keras di bawah kaki pemecah ombak. Aku berlari mendekat. Tetapi tepat saat itu. Bima melepaskan tangannya dan jatuh ke bawah. Bima, suaraku yang berteriak terkoyak oleh angin laut di tengah sore yang kelabu. Aku berlari ke tepi pemecah ombak secara tak sadar. Kedua lututku menghantam keras ke beton dingin. Di bawahnya. Ada ombak ganas yang terus-menerus menghantam dinding batu hitam. Tidak terlihat lagi bayangan Bima. Semuanya terjadi terlalu cepat. Begitu cepat sampai aku bahkan belum sempat mengulurkan tangan menahannya. Di belakangku terdengar suara langkah kaki berlari bertubi-tubi. Andi bersama beberapa orang lainnya berlari mendekat. Ada yang langsung memanggil tim penyelamat pantai. Sedangkan aku hanya duduk terdiam. Aku menatap permukaan air yang berombak putih dan pikiranku benar-benar kosong. 1 jam kemudian, tim penyelamat menemukan Bima tersangkut di antara celah batu tidak jauh dari pantai. Dia tidak selamat. Saat jenazah diangkat, ibu mertua juga baru saja tiba. Dia melihat putranya untuk terakhir kalinya lalu pingsan di tepi pasir. Saat itu, aku baru benar-benar mengerti. Ada harga yang tidak dibayar dengan uang. Juga tidak dengan hukuman penjara. Melainkan dengan orang terdekatnya sendiri. Pemakaman Bima berlangsung lebih hening dari yang aku kira. Tidak ada lagi hubungan yang dulunya ramai berlalu lalang dengan keluarga mertua. Tidak ada lagi teman bisnis atau pejabat yang datang melayat seperti pada hari pernikahan kami. Seluruh rumah yang luas hanya terdengar suara tangisan ibu mertua dan bau dupa yang dingin. Aku tetap datang bukan karena masih menjadi istrinya, melainkan karena ingin mengantar masa laluku untuk terakhir kalinya. Saat aku masuk, ibu mertua sedang duduk termenung di depan foto putranya. Hanya dalam beberapa minggu singkat, rambutnya terlihat jelas memutih. Melihatku, dia menangis. Ayu, aku duduk di sampingnya. Tidak ada yang menambahkan apa-apa. Karena saat itu semua kata penghiburan menjadi tidak berarti. Menjelang akhir acara, ibu mertua tiba-tiba memberiku sebuah kotak kayu kecil. Ini Bima tinggalkan untukmu. Aku membukanya. Di dalamnya ada cincin kawinnya dan sepucuk surat terlipat rapi. Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan yang familiar muncul di hadapanku. Ayu, jika kamu membaca surat ini, artinya aku sudah tidak punya cukup keberanian untuk terus hidup. Aku tahu aku pengecut seumur hidup ini. Hal yang paling aku sesali bukan karena sudah salah, melainkan karena tahu salah tetapi tetap tidak punya cukup keberanian untuk berhenti sejak awal. Aku pernah berpikir asalkan aku tidak secara langsung melakukan hal buruk maka akan ada jalan kembali. Tapi aku lupa. Berdiri melihat orang yang aku cintai disakiti dan diam juga adalah bentuk kekejaman. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Hanya berharap nanti ketika mengingatku,
Kamu jangan mengingat orang yang mengunci pintu kamar itu, melainkan ingat orang yang pernah berdiri di bawah hujan menunggumu pulang kerja. Uang yang aku tinggalkan gunakan untuk membantu korban-korban lain. Dan kamu hiduplah dengan baik. Kali ini aku benar-benar melepaskan. Aku selesai membaca dan air mataku membasahi seluruh halaman kertas. Ada orang yang pada akhirnya baru mengerti hal yang benar. Tetapi hidup tidak lagi memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Setelah pemakaman, ibu mertua menjual rumah lama, lalu pindah ke kampung halaman. Sehari sebelum pergi, dia menemuiku untuk terakhir kalinya. Kami berdua duduk di warung kecil dekat terminal bus. Dia sangat kurus sampai kedua tangannya hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Dia menatapku. Sangat lama lalu berkata, "Ibu tahu seumur hidup ini kamu tidak akan bisa melupakan semuanya." Aku diam. Dia menundukkan kepala. Ibu juga. Beberapa saat kemudian, dia mengambil buku tabungan dari tasnya dan meletakkannya di depanku. "Uang ini uang pribadi ibu. Kamu ambil." Aku mendorongnya kembali. "Aku tidak perlu." "Bu." Dia menangis. "Ibu tidak punya apa-apa lagi untuk mengganti ruginya kepadamu." Aku menatap wanita di depanku dan hatiku tercekat. Akhirnya aku tetap tidak menerima buku tabungan itu karena ada luka yang tidak bisa diganti dengan uang. Pada hari dia naik bus pulang ke kampung halaman. Aku berdiri melihat sangat lama sampai bus itu menghilang sepenuhnya setelah belokan. Sejak itu, aku tidak bertemu dengannya lagi. 6 bulan kemudian, persidangan berakhir. Pak Santoso menerima hukuman yang sangat berat. Tony dan orang-orang terkait juga secara berturut-turut divonis bersalah. Uang yang berhasil disita dari proyek-proyek ilegal digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada para korban terkait. Sedangkan aku berhenti bekerja di perusahaan lama bukan karena tidak bisa bekerja lagi melainkan karena setiap sudut jalan. Setiap jalan di kota ini selalu membuatku teringat masa-masa itu. Aku pindah ke Bandung untuk sementara waktu. Menyewa rumah kecil dekat Bukit Pinus. Pagi hari menanam bunga. Sore hari membaca buku. Malam-malam tidak bisa tidur semakin berkurang. Aku mulai belajar hidup lebih santai. Pernah suatu kali sedang menyiram tanaman di halaman. Aku tiba-tiba menyadari bahwa sudah 3 hari aku tidak lagi bermimpi melihat kamar terkunci itu. Saat itu aku berdiri terdiam sangat lama lalu menangis. Bukan karena sakit melainkan karena akhirnya aku juga mulai keluar dari kegelapan. Banyak orang bertanya apakah aku membenci Bima. Sebenarnya pada akhirnya aku tidak lagi membenci. Aku hanya merasa menyesal. Menyesal untuk seseorang yang seharusnya bisa menjadi suami yang baik, anak yang baik, tetapi justru memilih menundukkan kepala di hadapan kesalahan terlalu lama. Manusia yang paling menakutkan bukan penjahat sejak awal, melainkan orang yang tahu apa yang benar tetapi tetap dia melihat kejahatan tumbuh setiap hari. Karena terkadang justru keheningan itu yang akan menghancurkan seluruh hidup seseorang. Para pendengar dan teman-teman yang terkasih, setelah menceritakan kisah ini, hal yang paling membuatku banyak berpikir bukan lagi tentang putusan hukuman. Bukan lagi tentang jumlah uang yang hilang. Juga bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah sampai akhir. Melainkan satu hal yang sangat biasa. Dalam hidup ini, banyak orang tidak berubah dalam satu hari. Tidak ada yang bangun pagi lalu tiba-tiba menjadi orang jahat. Seseorang biasanya menyimpang sedikit demi sedikit. Hari ini menutup mata melewati masalah kecil. Besok menghibur diri sendiri sekali lagi. Lalu lama-lama kesalahan menjadi hal yang biasa tanpa disadari. Bima dalam kisah ini tidak terlahir kejam. Dia pernah menjadi orang yang menunggu istrinya pulang kerja di tengah hujan. Pernah begadang merawat orang yang dia cintai saat sakit. Tetapi hidup terkadang menakutkan disitulah. Seseorang mungkin tidak buruk sejak awal. Tetapi jika kurang berpendirian, maka akan terseret dengan sangat cepat. Di dunia nyata juga begitu. Ada orang yang, karena tekanan mencari uang lalu rela melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Ada orang yang karena takut kehilangan jabatan,
Takut kehilangan hubungan lalu diam di hadapan hal yang tidak benar. Ada orang yang karena dua kata keluarga lalu memaksa diri untuk bersabar berulang kali. Awalnya hanya berpikir biarlah sekali saja. Tetapi kemudian harga yang harus dibayar setelah itu justru jauh lebih besar. Banyak orang mengira hidup bahagia adalah punya rumah besar, mobil mewah, rekening banyak nol. Tetapi setelah melewati banyak hal baru menyadari kedamaian itu sebenarnya sangat sederhana. Yaitu malam hari tidur tidak terbangun kaget karena takut ada yang memanggil nama kita. Yaitu makan malam keluarga duduk makan tanpa harus saling menatap dengan tatapan menghindar. Yaitu orang tua sudah tua bisa mengangkat kepala di hadapan tetangga tanpa merasa berat hati. Yaitu melihat anak-anak tumbuh besar tanpa takut suatu hari mereka bertanya bagaimana dulu orang tua mereka hidup. Manusia pada akhirnya hidup bersama bukan dengan uang. Uang bisa membeli banyak hal tetapi tidak bisa membeli ketenangan hati. Ada orang yang menghasilkan miliaran rupiah tetapi malam hari tidur tetap tidak tenang. Ada juga orang yang hidup di rumah kecil. Makan seadanya tetapi hati ringan. Jadi jika hari ini Anda masih punya keluarga yang menunggu Anda pulang ke rumah, masih punya orang tua untuk ditanya kabar, masih punya orang yang tulus di samping Anda, maka jangan menunggu sampai hilang baru mengerti nilainya. Karena hidup sebenarnya tidak takut berjalan lambat. Hanya takut terlalu lama salah jalan lalu, ketika ingin berbalik. Di belakang sudah tidak ada lagi yang menunggu.